Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'ammiru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih Ramadan yang berbahagia, pada malam ini sebenarnya jadwal untuk Ibu Dr. Hajjah Fitriani Dalil, dosen ahli hadis ya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Berhubung beliau pulang dari umroh, badan kurang sehat, ya mungkin ada pilek, demam dan sebagainya, jadi tidak memungkinkan beliau untuk hadir. Nah, kita sudah mencari gantinya. Sejak malam tadi nggak ketemu-ketemu, iya. Aja terpaksa kiper maju lagi, gitu. Baiklah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang masjid dan surau. Ini sebuah bahasan yang barangkali selama ini orang banyak bahas masjid saja, tapi kita juga akan membahas tentang surau, ya, karena surau itu bahagian dari masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, masjid sebagaimana yang kita ketahui adalah tempat ibadah umat Islam, ya. Ada musola, ada masjid. Maka pembagian masjid dan musola itu hanya terdapat di Indonesia, ya, di Indonesia, ya. Kalau di Timur Tengah semuanya masjid, walaupun kecil, ya, semuanya masjid, ya. Karena masjid itu berasal dari bahasa Arab, ya, bahasa Arab sajada yasjudu masjidan. Jadi masjid itu artinya ismul makan, yang artinya tempat sujud, ya, tempat sujud. Maka kalau dalam bahasa Arab tempat ibadah untuk agama lain itu disebut dengan ma'bad, tempat ibadah. Kalau orang Islam masjid, tempat sujud. Itu. Kalau musola itu justru lapangan. Ya, dulu Rasulullah itu kalau solat Idul Fitri, solat Idul Adha. Minta tolong bapak-bapak ibu-ibu lah, itu anak-anak kami suaranya. Jadi pada penceramah, kalau kedengaran dengan ada suara ibu-ibu yang berbelakang, anak-anak kami yang mencatat, cukup tangan saja yang mencatat, mulut jangan dengan baru ngomong. Mohon maaf atas perhatian, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Itulah yang disebut dengan masjid, ya, yang sebagai tempat ibadah umat Islam. Dan ada musola. Jadi musola itu juga tempat solat di luar masjid yang dipakai Rasulullah dulu. Biasanya solat istisqa, ya, solat Idul Fitri, Idul Adha, musola, ya, lapangan juga. Nah, itu. Dan bukan dalam bentuk bangunan. Ya, di Indonesia ada masjid, ada musola, dan itu sepertinya lebih baik. Ya, lebih baik. Artinya apa? Ketika orang di Sumatera Barat khususnya akan melaksanakan sholat Jumat, mereka hanya melaksanakan sholat Jumat di masjid besar. Ya, masjid besar itu disabui dalam bahasa Minang dengan surau gadang. Ya, surau gadang, surau ketik. Surau ketik itu dan surau. Surau gadang itu nama saji. Gitu. Dan sunnah daripada solat Jumat itu memang dilaksanakan di Masjidun Jami'. Masjidun Jami' itu artinya masjid gadang. Dan itu dilaksanakan oleh orang-orang Sumatera Barat dengan pemisahan yang luar biasa baik. Ya. Ada surau gadang, ada surau ketik. Itu. Kemudian fungsi daripada masjid.
Ya, dalam sejarah Islam, ya, untuk apa saja masjid ko digunakan di umat Islam sejak masa Rasulullah. Jadi masjid bukan hanya tempat ibadah. Jadi bukan ya wa tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud, itu dalam banyak ayat disebut sucikanlah rumahku untuk orang yang bertawaf, untuk orang yang beriktikaf, orang yang rukuk dan sujud. Dan kemudian fi buyutin adzinallahu, di setiap rumah-rumah, artinya masjid diizinkan Allah untuk diangkat, ya, yurfa. Jadi dikeraskan menyebut nama Allah tu boleh, itu masjid, ya, dan disebut nama Allah di situ. Itu masjid. Banyak aturan tentang masjid dan kita harus mensucikannya. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah, masjid adalah tempat untuk musyawarah, dan itu kita laksanakan terus. Dan musyawarah itu bukan hanya musyawarah urusan masjid, tetapi semua urusan kemasyarakatan sejak dahulu dibicarakan oleh masyarakat Islam di masjid. Makanya kalau Pangulu dulu banyak rapik-rapik setelah solat Jumat. Setelah solat Jumat rapik. Dan rapat di masjid lebih baik daripada rapat di kantor lurah dan kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur. Lebih baik, ya. Kenapa? Karena di masjid itu tersebar aura-aura positif. Nyonan aura ku artinya suasana, keinginan hati malaikat banyak, ya, setan sagete, sehingga niat orang tu baik dan suci terus. Makanya sangat dianjurkan untuk rapat di masjid. Ya, rapat seluruh masalah-masalah sosial. Maka Rasulullah masalah perang misalnya, beliau rapat di masjid. Masalah pembagian zakat dirapatkan di masjid. Sianan patui, sianan ninda. Jadi kerja orang pembagian zakat tu ulul amri, menan patui jangan ninda, itu nama ma'ruf. Itu. Makanya lah patui kecil pimpinan awak ikut saja, walaupun tak patui menurut awak. Itu makanya atiullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulul amri, ulama dan umara, nanalah rapi memutuskan suatu keputusan sesuai maslahat dan dicaliaknya. Itu rapi lebih baik di masjid. Kemudian yang kedua, masjid itu dulu tempat penampungan orang miskin. Itu disebut dengan sufah. Maka sampai masa-masa terakhir ambo sendiri melihat sendiri itu di Azhar, ya, musafir bertalian dengan masjid itu ada rumah musafir. Jadi kalau ada tamu-tamu luar itu ditaruh di rumah itu, rumah musafir, ya. Kemudian bahkan kalau di masjid sampai ambo kuliah dulu di Azhar itu ada namanya ruak. Ruak itu satali je Mas Haji, sampai asrama mahasiswa. Itu syekhnya dulu, Syekh Ruak Indonesia itu orang Sanyang Baka, namanya Syahrizal. Syahrizal. Mungkin de badan gadang gampa badan tu jadi syekh itu artinya ketua asrama. Didanga kecilnya de orang. Itu. Kini ko beliau jadi pedagang di Banten, di Jakarta. Jadi ndak jadi ustaz dah. Walaupun sekolah di Mesir, ndak mesti setiap orang sekolah-sekolah di situ akan menjadi seorang ulama atau ustaz. Tapi itu satu contoh, ya, masjid tempat asrama mahasiswa. Ya, ruak namanya. Banyak, ada ruak Indonesia, ruak Malaysia, ruak Turki, ruak Cina, ada di Azhar itu. Itu fungsi masjid dan sampai berlaku sampai saat itu. Ya, masa Rasulullah namanya sufah, menampung kaum muhajirin yang miskin dan diam di emperan Masjid Nabawi. Kalau awakku mungkin di muka tu bagian muka tu emperannya. Gitu. Atau kalau mampu pembangunan dibuat lo tambahan bangunan. Itu yang surau. Mungkin itulah namanya surau lain. Itu. Jadi kemudian di masjid juga dibuat pada sejarah Islam itu disambungkan dengan rumah sakit.
Nah, kalaupun tidak rumah sakit, ya, dulu disebut namanya rumah sakit itu bimaristan. Bimaristan itu biasanya dibangun dari uang wakaf. Maka orang-orang di zaman kejayaan Islam itu berobat gratis, ya, gratis. Dan dokter-dokter tersebar seperti Ibnu Sina, ya, Al-Farabi, Al-Khawarizm. Itu mereka itu ahli-ahli bermacam-macam ilmu, tetapi banyak di antara mereka itu dokter-dokter yang mengarang buku, yang bukunya sampai sekarang dipakai di dunia. Nah, itu mereka itulah yang mengembangkan kedokteran yang biasanya tempatnya itu setali dengan masjid. Nah, makanya ketika ambo sampai di Mesir pun masih melihat itu. Jadi ada setiap masjid ada namanya iyadah tibbiyah, dan di situ disediakan dokter khusus, orang khusus yang berobat ke situ pakai kartu atau ya, semacam askesnya lah, berobat gratis, dan disediakan dokter khusus. Nah, itu banyak masjid-masjid seperti itu. Kenapa? Rasulullah dahulu banyak orang-orang yang sakit di habis perang itu ditaruh kemah di Masjid Nabawi, itu diobat dan dirawat di situ. Orang menjenguk ke situ. Nah, itu fungsi masjid. Nah, kalau untuk pendidikan jelas sampai sekarang itu Azhar di Mekah, Masjidil Haram itu banyak syekh-syekh, ya, itu tempat pendidikan. Nah, sehingga jami', masjid jami'. Makanya jami' itu jadi universitas. Bahasa Arabnya sekarang mencakup semuanya. Kemudian masjid juga digunakan sebagai tempat pendidikan, ya, olahraga anak-anak, pembinaan para pemuda. Makanya layak di masjid itu ada tempat olahraga, ya, tempat pembinaan anak-anak muda, ada perpustakaan, ada guru yang disediakan. Itu tergantung dari kemampuan ekonomi masing-masing umat. Maka yang dibangun itu bukan sekedar kemegahan dari gedungnya. Sekarang orang bangga membangun masjid emas dindingnya, sementara generasinya rontok, gitu kan? Ya, kubahnya emas, ya. Ajaklah pemuda itu ke masjid, ya, kasih dia asrama di samping masjid, kasih dia internet, kasih dia wifi yang cukup di situ, kasih guru kursus bahasa Inggris. Mereka begitu di masjid gratis berbagai kursus, kemudian salat jamaah pasti ke masjid. Untuk apa masjid dibuat megah-megah dengan biaya yang miliaran, berbangga-bangga bangun masjid sementara generasinya keropos, ya. Sekarang Bapak Ibu, persis seperti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, ini dalam ada sebuah makalah saya baca, ya. Kita itu disuruh selalu berkumpul. Alaikum bil jamaah, kata Rasulullah, ya, dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, ya. Kenapa kita harus selalu berkumpul? Fa inna dhi'ba la ya'kulu illa minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Setan itu hanya akan menyesatkan orang-orang yang terpisah dari kelompoknya. Orang-orang yang memisahkan diri dari kelompok selalu pemicu ajaran sesat sejak masa dahulu. Khawarij, ya, orang-orang Khawarij itu berdebat tidak mau, terbuka tidak mau. Dia cari komunitas, ya. Bahkan mereka itu melawan para sahabat Rasul dengan ajaran mereka sendiri. Itu Khawarij. Dan tidak ada satupun di antara mereka itu yang ulama. Itu sejarah Khawarij itu. Mereka bunuhi para sahabat, tapi kelompoknya besar. Orang awam sangat mudah disesatkan dengan pemahaman rasionalitas seperti itu. Mudah sekali. Mengapa? Mereka jauh daripada ulama. Nah, sekarang lebih bahaya lagi Bapak Ibu. Anak-anak awak nyo berkurang di kamarnya. Yo. Ko contohnya kambing nan lapih dari kelompoknya, serigala akan memakan kambing yang lepas dari kelompoknya, ya. Tidak ada yang mengarahkan dia lagi. Nah, itu. Jadi itu contoh anak-anak yang berkurung di kamarnya, yang diistilahkan sekarang dengan generasi rebahan. Wah, generasi rebahan.
Oh, dia lihat YouTube, ya lihat entah nanti lihat itu ada ajaran ini lagi, itu lagi, ya. Bahkan mereka itu kadang-kadang melihat ajaran yang sifatnya ateis. Oh, ternyata bagus juga ya ajaran ateis ini. Nah, itu tanpa ada berdiskusi, berdebat dengan orang-orang yang tahu, tanpa teruji ilmunya. Itu contoh kambing-kambing yang akan dimakan oleh serigala yang terlepas. Ya, tapi kalau mereka kumpul di masjid, silakan. Ya, kita belikan mereka itu komputer, kita belikan ada pengarahnya, ya kan, yang baik, sehingga mereka memanfaatkan HP, internet itu dengan cara yang positif. Tidak sama ketika kita bangun surau masa dahulu dengan masa sekarang. Kita harus tetap bikin surau. Nah, gitu. Ya, ini saya jelaskan beberapa fungsi masjid. Itu tadi pendidikan, kemudian juga akad nikah. Nah, akad nikah ini, ya, makanya kata Rasulullah, sesungguhnya akad nikah itu adalah sebuah transaksi suci, ya, transaksi suci, kehormatan, ya, kita menyerahkan kehormatan keluarga, kehormatan agama, ya, di dalam akad nikah tersebut. Maka kata Rasulullah, ij'aluha fil masajid, jadikanlah akad nikah itu dilaksanakan di masjid-masjid, ya. Jangan di rumah, jangan di kantor. Nah, usahakan seperti itu. Nah, itu. Kenapa? Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, ya. Orang datanglah anak-anak, ramailah anak-anak, ketawalah anak-anak, enggak apa-apa. Ya. Jangan dimarahi. Ya, tapi kita tegur dengan baik, ya, seperti Pak Haji tadi gitu kan. Itu udah baik sekali itu. Nah, ditegur dengan baik, tolong anak-anak. Jadi mereka itu tidak, kalau dulu orang samisu kamasu ambu ketik-ketik Bapak Ibu bariak senyo. Entah kecil orang gaek kawak leh. Nah, itu. Ndak mungkin lo disabui di podium kok doh. Itu. Kalau awak mai ibu di masjid. Nah, jadi itu disiplin. Mungkin itu melambangkan disiplin orang-orang tua kita yang masa dahulu. Jadi ini berbagai fungsi-fungsi masjid. Ya, dikembangkan itu. Sekarang terakhir saya bicarakan tentang surau, ya. Tentang fungsi masjid tadi sebenarnya sudah terakomodir sebahagiannya dalam budaya Minangkabau dalam bentuk surau. Ya, surau itu sebuah peradaban Minangkabau yang luar biasa, yang sampai saat ini dibicarakan di tingkat pusat, ya, nasional. Ya, kenapa? Tokoh-tokoh Indonesia, ya, 2/3 tokoh kemerdekaan Indonesia, orang-orang besar Indonesia sejak masa pergerakan Belanda, sehingga orang-orang Minangkabau itu disebut dengan kelas-kelas terdidik, ya, education class. Jadi orang-orang terdidik, udah maju. Kenapa? Pemudanya selalu berkumpul. Pemudanya selalu berkumpul, dan pemuda yang berkumpul itu disebut anak nagari. Anak nagari. Siapa itu anak nagari? Anak nagari itu adalah anak nagari yang tahu anak masuk angka luar ke nagarinya. Itu anak nagari itu. Tapi kalau tidak tahu nyodo anak masuk angka luar ke nagarinya, itu tidak anak nagari itu. Nah, itu yang anak negeri, ya. Jadi bangga, istilahnya ayam jantannya tuh, itu namanya pemuda. Tapi pemuda yang seperti itu pemuda yang berkumpul, dan perkumpulan itu ada di surau. Nah, bagaimana mungkin pemuda yang berpecah belah, ya, masuk berbagai macam kekuatan pengaruh ke suatu tanpa pernah dirundingkan? Mudah sekali menghancurkan sebuah masyarakat yang seperti itu. Nah, ini itu budaya surau. Dan surau di Minangkabau banyak Bapak Ibu, banyak. Yang paling terkenal itu adalah surau kaum, surau jorong, surau nagari, 3. Nah, dulu tiuk-tiuk datuk Pangulu itu punya surau, ya. Dan disitulah dilakukan penggemblengan pemuda-pemudi. Mereka tidur di situ, berpendidikan di situ, ya. Dan saja umur ya 8 tahun sampai babi ini tidak pernah lalu di rumah. Itu. Korang orang gaya-gaya kalau mau wawancarai tentang surau. Lah pernah Pak, lah ambo memang saja ambo kelas 3 SD sampai ambo berumah tangga tidak pernah lalu di rumah doh. Itu masih ada saksi hidup awak tentang surau.
ya, dan mereka itu memang orang-orang yang nampak pandai bermasyarakat, ya, pandai rasu jo pariso nyoi dui, cando itu. Jadi anak awak kini, apalagi anak-anak masuk covid, pakak-pakak kan banyak itu, ya banyak nan sekolah maupun nan kuliah, itu. Kadang-kadang tabi-tabi emosi adanya, itu contoh, ya, bersosialisasi, ya, bersosialisasi, berajai di bersama. Jadi surau kaum. Kemudian kalau ndak do di kaum-kaum itu lebih orang surau jorong, dusun. Kemudian ada surau nagari. Itu perkumpulan pemuda nagari di situ. Itu. Kemudian di samping surau nagari itu ada 5 surau lain. Orang Minangkabau punya. Namanya surau dagang. Surau juga baru. Ya, kalau tadi berbasis dengan desa, ya, dari bawah itu. Surau dagang surau Nyak Canduang, itu surau dagang tuh. Surau Batu Ampah. Ya, ambo dulu mengaji di Batu Ampah. Sampai ambo mengaji di situ, orang menyebut anak dagang. Ambo kok anak dagang. Itu tanda anak dagang itu surau dagang. Itu. Karena awak berdagang mengaji ke situ, merantau. Itu ke Batu Ampah. Ambo tinggal di Baso, mengaji ke Batu Ampah. Ambo disebut orang anak dagang situ. Mulunya ambo agak kurang lama je disebut anak dagang balah ambo ko gitu. Rupanya anak rantau yang mencari ilmu jo peruntungan di negari orang. Itu contoh surau dagang. Kemudian surau dagang pasar. Banyak tuh surau dagang kumpulan namanya, surau dagang di Pasawak ko, tu surau dagang jo tuh, surau dagang pasar tuh. Kemudian ada namanya surau dagang musafir. Itu biasanya banyak di perbatasan Sumatera Barat. Perbatasan Sumatera Barat. Di Bonjol, ambo pernah ketemu di Bonjol tu 2 buah surau dagang yang didirikan de 2 orang datuk. Ya, kini ko di surau tu dia paliaro de ponakannya bernama Suri Balun. Sudah bertanya untuk adi buat orang surau ko Pak, terletak di perbatasan, bisa orang berwuduk di situ, bisa orang menginap semalam di situ, makan di situ, beristirahat. Ternyata Bonjol ko tempat orang persinggahan perantauan. Merantau dari Sumbar, Minang, merantau ke Batak, ke Nagari, itu pula sebaliknya. Sehingga dibuat orang surau di situ, surau ko dibuat dek karena kemanusiaan yo kebijaksanaan. Jadi ibu mencari musafir, kan. Dan sayang kepada musafir itu kan dalam agama. Bahkan boleh ada zakat musafir, Ibnu Sabil. Itu kebijaksanaan orang Minangkabau terhadap para musafir, terhadap para tamu. Kemudian lalu surau 2 buah lain namanya surau dagang nagari, merantau. Paling banyak di tanah datar ko orang rau-rau. Orang rau-rau ko di manyo merantau di beknya surau. Ya. Kini ko surau dagang rau-rau di Payakumbuh itulah menjadi cagar budaya. Ya. Sehingga di Pasar Batu Sangka ko ada 2 buah surau dagang. Ya, surau dagang Sungai Pua, surau dagang Siano. Itulah sebabnya mako nampal yang banyak menguasai bisnis di Pasar Batu Sangka ko orang Siano jo orang Sungai Pua. Nyu duitnya surau. Dengan adanya surau, kalau kini itu dalam Sumatera Barat tuh, di luar pun banyak. Ya, di Bengkulu, ya, ada dulu surau dagang rau-rau. Surau dagang rau-rau Bengkulu itu yang mendirikan dulunya tu ayah dari wakil bupati wak kini ko. Itu lambo teliti ko agak apa ada mau sekete. Jadi yang mendirikan itu adalah saksi-saksi di siko. Yang ambo cari data-datanya. Yang mendirikan surau dagang di Bengkulu itu ayah dari kakek dari bapak wakil bupati wak, Pak Dici Afrian. Itu. Makanya banyak orang rau-rau ko di Marantau suksesnya. Badai itu. Ketika para perantau itu inyo tinggal di masjid di rantau orang, pikirannya lurus. Nyo mengaji juga di situ. Pitih dicari ilmu dicari. Ndak pitih saya dicari di rantau orang doh. Itu orang Minang. Makanya merantau bagi orang Minang itu kebutuhan. Bukan jajuk ke anak, bukan dek pai hidup. Tapi memang disuruh merantau ndak panjang ke anak. Itu makanya ada pantun Minangkabau, karatau madang di hulu, babuah babungo balon. Karantau bujang dahulu, di kampung paguno balon.
Jadi kalau ulun pai merantau lah, kalau ulun matang orang lego. Karena hidup di rantau tu susah. Kalau hidup di kampung Jawa Tarui, kok masak jurang gai. Yo, kok padi tinggal menyabi, selai, tinggal mambiak, selai. Tinggal senang. Tapi di rantau orang, yo pai. Banyak kebijaksanaan Minangkabau di situ. Artinya bang, dengan adanya surau dagang di rantau yang di rantau itu membina para pemuda untuk menjadi pebisnis sukses. Dan terbukti, ya, di surau mereka tidak buat sekretariat. Itu kebijaksanaan Minangkabau. Kalau mereka buat sekretariat, penerimaan pribumi itu kurang enak. Tapi kalau surau di surau mah, padahal tu sekretariat tu. Nah itu. Nyolai di surau tinggal. Anak-anak merantau Minang tu di surau tinggal. Di rantau orang bawa tu surau baru lay. Apa itu sukunya orang Minang mengaji coba surau. Nah itu. Malam kapatangko dulu dapat informasi Galuh Gandang. Orang Galuh Gandang punya surau lo rupanya. Jarang tadanga di Jakarta Pusat. Surau dagang Galuh Gandang. Gitu. Mungkin banyak daerah-daerah lain yang melakukan itu surau dagang. Jadi ada dalam negeri, ya surau dagang teranak lah namanya. Jadi artinya apa? Surau iko tampe ibadah, tampe lalu sekali. Tuhan. Jadi fungsi untuk menampung musafir. Menampung musafir. Mengaji orang di situ bisa. Kemudian menampung musafir bisa. Dulu kalau datang tamu walaluan di surau, itu sangat dihargai dalam agama, menghargai musafir. Ibnu Sabil haknya sangat dihargai di agama. Zakatnya dapat, wakafnya dapat. Itu Ibnu Sabil tu musafir. Gitu. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab membangun namanya Baitul Daqiq. Itu khusus membagi makan untuk orang para musafir. Itu. Makanya kini surau lah ndak ada lagi. Bangunannya hancur, jo nyawa-nyawanya hancur. Biarlah bangunannya hancur, tapi nyawanya hancur pula. Itu. Makanya jak candu awak buat lo surau untuk anak muda-muda. Baik itu. Tapi dengan model yang modern. Ndak contoh seroda ulu doh, yo batata dengan manajemen baru. Seperti pesantren modern. Dan pesantren berbeda dengan surau. Lebih canggih loh struktur surau kok daripada pesantren. Dan lagi pesantren masa kini lebih mengarah ke bisnis. Nyo ndak bisnis sebenarnya doh. Kemandiriannya itu untuk memajukan pendidikan ya di pesantren itu membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar. Ingin meningkatkan kualitas tentu biaya lebih besar. Akibatnya orang-orang yang ingin belajar ilmu agama dengan biaya murah ndak dapat tempat. Lah para orang melapor kambo, Ustaz sebenarnya anak ambo ko ingin bana belajar agama Ustaz. Kitab kunyang ko suku bananya Ustaz. Tapi mahal-mahal saronyo. Ambo kini tinggal di Padang Panjang Ustaz ko Nah, orang Padang Panjang cerita kambo, ambo masuk ndak mau situ. Sekian lo puluh jutanya. Sekian ndak ada tembo segitu. Ambo ngalih di pasar ko Lai nampak di Ustaz ko kadang ambo kadangnya ko ndak talok dah ambo doh. Apa itu? Itu. Makanya para penderma ya, itu berdermalah yang lebih baik. Ya, yang lebih dibutuhkan itu lebih afdol, lebih kadang palonyo. Makanya ketika bersedekah tu bersedekahlah berfikir dulu. Jangan asal sedekah, berijtihad dulu. Itu yang ijtihad. Nah, dibuat timbang-timbang, lawak timbang-timbang baru lakukan. Jangan ilmu baru mendapat pahala yang maksimal. Mungkin demikian hampir setengah jam ya 25 menit. Ya, kita khutbah ceramah tentang masjid dan surau, tentang pemanfaatannya menjadi gambaran bagi awak. Terakhir rambut tutup Bapak Ibu, kalau nampak dewa halaman masjid awak. Itu halaman masjid awak. Kini kau jadilah awak sebagai orang para peminang surga, pelamar surga. Kecil Rasulullah dalam hadis dhaif, ya itu walaupun dhaif tapi mu'tabar fil amal. Ya, dilaksanakan dalam amal-amal. Jadi Ali bin Abi Thalib menyampaikan sampah segitiknya. Ya Ali,
engkau telah membayar mahar sarugo. Menyampaikan sampah sesegitik. Ya. Kini ko barang kau karajuan tu itu. Ya. Makanya mumpung mulai bulan puasa dan dibutuhkan dana yang lumayan banyak, awak harus datarkan itu sesegera mungkin. Awak butuh semen dan musyawarah tadi dan disampaikan juga oleh Pak Sekretaris ya tadi. Musyawarah hambojo sampai mulanya Jumat kemarin lah bincangkan dulu kok jo sekretaris, kemudian jo Pak Datua Pak Afid juga disampaikan itu Pak Samsul dibutuhkan dana 30 juta ya 30 juta. Jadi kini kok di total mungkin siso-siso nan malam kok kini malam Ramadan tu lain kotaknya panambah bekolai. Kemudian target awak 6 pokok kini selesai cat itu insyaallah ya pendananya. Kemudian halaman tadi ditambah jo sampai baudhu penambahan. Terasa kurang bana sampai baudhu, lapang sampai parkir. Dibutuhkan dana sekian, jadi lapiak cik itu lapiak awak ko Bapak Ibu 3 buah lapiak rancak lah. Untuk apa-apa ko apa-apa dapat 2 lapiak rancak you lama lawak sewan sama 1 tahun. Kusuk sembahyang awak denyo. Mudah-mudahan orang-orang berinfak lapiak itu di lapangan tambah lapang rezekinya ndaknyo. Ayo berlipik-lipik tambah makmur juga awak. Cuman lai ibu-ibu dapat cik lapiaknya. Masa ibu-ibu kau ndak nyu 2 lapiak apa-apa cik lapiak. Lah dagihnya ambillah dia ibu-ibu 2 lapiak rancak tu, apa-apa cik ambillah untuk apa-apa selah. Barai eloknya bapak ibu-ibu apa-apa tu ya. Makanya kurang cik lapiak lain. Berapa Pak Samsul biaya lapiak cik? Sepanjang kok 1.100.000 berarti 15 juta 7 balik setengah 7 balik setengah juta. Itu dulu wak kumpulan pitih 250.000 surang. Itu makanya menjelang hari raya besok kita rencana musyawarahkan jo ketua akan menyebarkan amplop. Mohon kok dapat diisi amplop tu 350.000. Kau nak dapat dalam sehari kau besok kelah diserahkan kepada Pak Haji Samsul. Itu musyawarah tadi. Jadi untuk yang muka tu atau bahan-bahan yang sampaikan Pak Sekretaris boleh juga model itu. Nan awak kini kok untuk upah tukang jo semen seluruhnya itu nan kecek ketua tadi 25 juta. Tambah jo lapiak jadi 35. Pitih kini kok di tangan bendahara 6 jutanya itu untuk operasional. Bila tibolo bulan baru pengeluaran lo lain. Itu bertanya lumayan cuma Pak enggak bisa aku udah digaduh dong untuk air, untuk listrik ya, untuk honor kau habis Ustaz. Itu jadi memang awak membutuhkan iu dana bersama ya. Kau dapat diisi amplop tu 350 minimal. Kau bisa benar 500. Itu ya, nyo ndak do balelang-lelang doh ya. Ambo memang kurang suko namanya ko orang minta dana balelang-lelang. Ya. Lelang bagian buah itu lelang 10 juta, turun 5 juta, turun sekian juta. Itu kadang-kadang lawak bicara kalau di bawah aku memang itu kurang etis ya. Yang penting bersedekah itu beri orang penyadaran. Ya, penyadaran kekuatan untuk bersedekah, apalagi sedekah Ramadan berlipik-lipik dan sunat menjadi wajib pahalanya. Wa lakukan itu mahar sarugo. Apakanlah ya, menjadi orang yang membangun masjid. Masjid kuah kepada Allah ya Rasulullah, tempat yang paling dicintai Allah. Dek karena ikut tempat paling dicintai Allah, pokok cintai pula lah. Allah sih cinta ke tempat ikut, awak nak cinta doh. Berarti awak nak mencari reda Allah tu. Khairul biqa fil ardi, tempat posisi terbaik di bumi. Makanya betahlah di masjid. Ada orang nak betah di masjid, kasak saja. Itu
Makanya lapangan hati di masjid. Karena ikut khairul biqa, tempat yang paling dicintai Allah. Demikian saja akhir kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.